fi'il madinakis, akhwatnya kana. La-nya huruf jer, hu-nya domir mutasil sebagai majrur, lahu sebagai khobar laisa muqaddam. Qanaatun isim laisa muakhor yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Maka laisa lahu qanaatun ini kalimat sempurna. Isim laisanya muakhor, khobar laisanya muqaddam. Kalimat setelah laisa ini berarti, jadi ini kalimat laisa lahu qanaatun, ini kalimat setelah isim yang bertanwin. Ghalibun itu isim yang bertanwin. Ingat kaidahnya, boleh dicatat ya. Kalimat setelah isim yang bertanwin disebut naat, sifat, maka diartikannya yang, ya, yang. Jadi khirsun ghalibun, rakus yang, gitu, menguasai, rakus yang menguasai, gitu ya. Jadi rakus yang menguasai. Nah, ini sifat pertama berarti ya ghalibun ya. Maka sifat yang keduanya adalah laisa lahu qanaatun, yang baginya terdapat qanaatun, ya, yang baginya terdapat qanaatun. Jadi qanaatunnya itu diartikan laisa, berarti tidak qanaah, begitu ya. Itu karena laisa ini isim laisanya ada di belakang, ya. Jadi rakus yang menguasai, yang begitu, baginya tidak terdapat qanaah. Apa qanaah? Qanaatun bima fil yadi. Qanaah itu ridho. Qanaah itu ridho, menerima. Bima fil yadi, dengan apa yang ada di tangannya. Itu qanaah. Jadi kita disebut qanaah, menerima dengan apa yang ada di tangannya. Tidak melihat milik orang lain. Itu namanya qanaah. Dan ingat, qanaah itu aromanya semerbak, tercium kepada kekayaan dan kedudukan. Jadi kalau kita ingin kaya, kita ingin punya kedudukan, bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Itu, bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Maka kekayaan dan kedudukan akan menghampirinya. Karena kekayaan dan kedudukan itu yang mencari, bukan kita mencari. Salah, capek ketika kita mencari kekayaan. Karena kekayaanlah yang mencari sosok orang yang qanaah. Jadi bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah. Maka kekayaan itu dan kedudukan itu akan menghampirinya. Dan dia menetap bersamanya. Itu. Ya. Jadi kalau ini rakus dia, Allah beri siksa rakus yang menguasai. Rakus yang menguasai. Yang baginya tiada qanaah. Jadi hidupnya capek dia. Dia selalu melihat punya orang lain, tidak pernah melihat punya sendiri. Ya. Dia punya HP Android, lihat HP yang iPhone. Ya, jadi gelisah terus gitu, tidak pernah bersyukur. Nah, itu. Coba lihat apa makna dari rakus. Nah, gitu ya. Nah, di sini makna rakusnya. Falkhirsu, nah dibaca al-khirsu, ini adalah mubtada. Ya. Dibaca al-khirsu adalah mubtada. Ya. Berarti pokok kalimat, ya. Sebagai pokok kalimatnya al-khirsu. Ya. Fal-khirsu, maka utawi rakus, nah gitu jadinya. Iku yaslubu, nah gitu. Adalah yaslubu. Yaslubu adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kembali ke al-khirsu. Yaslubu itu artinya membajak.
membajak, merampok. Ya. Fadoila. Kenapa dibaca fadoila? Maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ya. An-nafsi mudhof ilaih. Pamanaim, harsun. Harsun boleh makna luba Ustadz. Iya, harsun ya. Tapi kalau saya dulu waktu belajar khirsun. Ya, boleh lihat di kamus ya. Nah, di kamus itu bentuk masdarnya itu khirsun. Ya. Jadi, saya ikuti guru saya ya. Gitu Pak Manain ya. Kalau Pak Manain baca harsun dan ada landasannya, ada dasarnya boleh gitu Pak. Yang penting maknanya itu adalah rakus ya. Oke, dulu waktu saya ngaji itu khirsu. Fal khirsu. Ya. Boleh lihat di kamus ya. Nanti di kamus itu bacanya kasroh. Ya, oke. Yaslubu apa yusalibu? Yaslubu. Ya, kalau yusalibu jadi mazid satu. Ya, bacanya mazid satu. Salaba yusalibu. Ya, kalau saya baca yaslubu. Membajak. Bukan membajakan. Ya. Beda, membajak dengan membajakan, itu beda. Kalau dibaca yusalibu maknanya membajakan. Ya. Ini membajak. Jadi hirsu itu membajak fadoila. Wa huwa mudhof, an-nafsi mudhof ilaih. Jadi membajak keutamaan diri. Diri kita itu mulia, tapi dibajak oleh khirsu, oleh rakus. Makanya orang rakus itu kejam dia. Kejam. Tidak pandang saudara, tidak pandang tetangga. Ketika dia terasa dirugikan, wah udah. Sifat-sifat baiknya itu dibajak sama rakus. Tahu dibajak kan ya? Sehingga dia tidak ada rasa belas kasihannya, udah hilang. Ya, itu. Jadi kita jangan mengabaikan sisi agama, ya. Jangan mengabaikan. Contoh kecil, ketika kita berjualan, lalu ada orang membeli. Harga yang kita tawarkan adalah 100.000. Ya, dia hanya punya duit 90.000. Ya. Orang rakus ya harus 100.000. Begitu. Ya, itu namanya membajak. Nah, ketika dia hanya punyanya 90.000 dan dia membutuhkannya gitu ya. Padahal kita sudah ada keuntungan di situ. Sudah ada keuntungan ketika dijual 90.000 sudah ada keuntungan. Udah dia harus saja 100.000, rakus banget. Ya, misalkan dia belanjanya 70.000, jadi sudah ada 20.000 dia. Tapi dia tetap ingin dapat 30.000. Itu namanya rakus. Ya. Kenapa? Sama saudara sendiri, sama tetangga sendiri, sama semuslim lagi. Kenapa tidak kasih aja? Toh sudah dapat untung. Itu. Jadi dia membajak fado ilan nafsi. Keutamaan dirinya itu dibajak gitu. Rakus itu begitu. Ya. Sehingga nilai-nilai baik dirinya udah hangus, hilang. Yang tampak adalah rakus tentang dunia. 30.000 itu lumayan loh. Begitu pikirannya. Hilang 10.000 dia pikiran. Ada orang rakus, hilang duitnya. Dia bawa duit 1 juta. Ya. 100 ribuan semua, ada 10 lembar. 1 lembar hilang, dan itu malam hari. Akhirnya dia mencari dengan sinar yang ada di HP ya, baterai ya itu ya. Ada yang ada di HP itu, center gitu kan. Nah, ternyata nggak ketemu. Yang 100 ketemu saudaranya. Mas, lagi nyari apa mas? Aku duitnya hilang 100.000. Dicarinya itu. Ya udah mas, ini udah malam, aku kasih aja nih 100.000. Apakah dia pulang? Jadi genap lagi duitnya 100 ditambah 100.000 dari saudaranya. Pas saudaranya pergi, dia balik lagi ke tempat itu mencari apa yang dia
ada dalam benak pikirannya, kalau ketemu jadi 1.100.000. Nyari lagi, itulah orang rakus. Ya, subhanallah itu. Tersiksa dia. Ya, mencari itu terus. Bayangannya dia kalau ketemu 100.000 jadi 11 lembar. Itu. Ya, subhanallah, itulah rakus. Yaslubu fadailan nafsi. Ya, rakus itu membajak keutamaan diri. Fadailah itu bentuk jamak taksir ya. Jadi keutamaan dirinya itu dirampok. Rakus itu seperti itu ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Dan itu adalah siksa yang Allah beri kepada orang yang memilih dunia. Orang yang tidak memilih dunia tidak rakus. Ya, jualan harga 100.000, belanja 70.000, ada yang nawar 90.000, dikasih, dia sudah dapat 20.000, insya Allah barokah. Ya, tapi orang yang rakus tetap kekeh, gitu ya, subhanallah. Serakah, oke, batab, serakah itu tak berujung, subhanallah. Itu makanya di sini dicampur ketawa ya, campur ketawa, hahaha. Subhanallah. 1 jam ngaji 60, ibadah masya Allah, itu gratis lagi, makasih ya, subhanallah Pak Om Ongah ya, masya Allah, itu Om Ongah ya, ada di kitab ini ya, itu subhanallah. Oke, lanjut ya. Wayamna'u, wawonya atop, yamna'u fi'il mudhari rakus ya. Rakus yaslubu fadailan nafsi. Rakus itu yamna'u. Di sini min huruf jar. Nah, ini bacanya apa ini? Ayo, bacanya apa ini? Ayo monggo komen. Ini kira-kira dibacanya apa ini? Ya, ini isim ya, karena ada al. Ayo, kira-kira bacanya apa? Monggo, ayo. Tawafuri, masya Allah, ini sudah ada yang bisa ya. Mars tawafuri, ya. Tawafuri film madinya apa? Oke, tawafur ya, subhanallah, masya Allah, ini udah pinter-pinter ya. Oke, kita lihat di rumusnya ya. Nah, ini rumusnya di sini. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Ini bentuk masdar dari mazid 2. Nah, ini ya. Mana mazidnya? Tak sebelum fa fi'il dan tasdid di ain fi'il. Jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Tawaffurun. Nah, itu ada di masdar ya. Jadi bentuk fi'il madinya tawaffaro. Ya tawaffaru tawaffurun. Nah, ini bentuk masdar. Ya, masdar itu isim ya, kata benda. Oke, Pak Zensop ya. Kenapa jadi tawafuri? Karena dimasuki huruf jar. Ya, minat tawafuri. Nah, begitu. Alal ibadati. Tawafur itu artinya sempurna ya. Gitu. Jadi yamna'u, rakus itu menghalangi. Zensop, terima kasih. Menghalangi dari sempurnanya atas ibadah. Nah, itu. Penghalang dia. Ya. Makanya hindari rakus. Untuk menghindari rakus, jangan memilih dunia. Karena rakus itu jenis siksa yang Allah turunkan kepada pemilih dunia. Ya. Kita tidak akan bisa meninggalkan rakus selagi dunia ada di hati kita. Zensop, terima kasih. Jadi kita harus melepas dunia dari hati kita. Ingat, bukan meninggalkan dunia. Yang dimaksud melepas di sini, simpan dunia itu di tangan, jangan di hati. Itu sehingga tidak ada rakus. Kalau kita masih diberi rakus oleh Allah,
sikap semena-mena, itu dunia itu disimpan di hati. Coba lepas, dipindah ke tangan, maka tidak akan ada rakus dalam diri kita. Ya, karena rakus nyata penghalang sempurnanya ibadah. Itu penghalang sempurnanya ibadah. Ya, gimana caranya kita tahu bahwa dunia itu ada di hati? Nah, ingat rumusnya. Sesuatu ada di hati bila adanya merasa senang, tidak adanya merasa sedih. Berarti sesuatu itu ada di hati. Ya, duit itu bagian daripada dunia. Kalau kita banyak duit, seneng apa biasa saja? Kalau seneng, berarti duit itu disimpan di hati. Tapi kalau biasa saja, berarti duitnya disimpan di tangan. Jadi kalau di tangan adanya biasa, tidak adanya ya sudah biasa. Gitu. Ya. Oke. Nyambung ya? Masya Allah. Ya, satu lagi. Ini wawunya atop. Ya ba'athu. Ma'tuf. Dari ma'tuf alihnya yaslubu. Jadi masih bercerita tentang hirsu. Masih bercerita tentang rakus. Rakus itu pembajak. Oh gitu kan. Dia mampu membajak keutamaan diri. Dia mampu menghalangi sempurnanya ibadah. Dan satu lagi, yab'atsu. Yab'atsu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya yaslubu. Nah, begitu. Ala huruf jar. Nah, ini bacanya apa lagi ini? Ini rumusnya persis seperti tadi. Ya, sama. Oke. Tawarrub, subhanallah. Ya. Oke. Siapa ini? Handayani Husada. Subhanallah. Mars juga sudah bisa jawab. Jadi ini sama rumusnya kayak ini, ya. Oke, jadi alat tawarruti. Alanya huruf jar, tawarruti majrur. Apa arti tawarrut? Jeratan. Jeratan fi huruf jar, asyubuhati majrur yang dijerkan dengan kasro karena jamak mu'anats salim. Ya, begitu ya. Jadi yang terakhir, waya ba'atsu. Rakus itu mampu membangkitkan terhadap jeratan fisyubuhat, terhadap jeratan hal-hal subhat. Apa subhat? Haram dan halalnya belum jelas. Itulah subhat. Jauhi yang subhat. Begitu. Siapa yang mampu menjauhi yang subhat? Hanya orang yang tidak rakus. Siapa yang bisa terhindar dari rakus? Hanya orang yang tidak memilih dunia. Karena rakus adalah jenis siksa yang Allah timpakan kepada pemilih dunia. Begitu. Nah, itu Om Ongah ya. Terima kasih Om Ongah. Oke, lanjut dulu. Nah ini. Jadi sampai sini. Jadi rakus itu pertama dia membajak keutamaan diri. Yaslubu fadailan nafsi. Kemudian yang kedua, wayamna'u minat tawaffuri. Dia menghalangi kesempurnaan alal ibadati, dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, wayab'atsu. Rakus itu mampu membangkitkan alat tawarrut, ya, alat tawarruti. Ya. Jadi mampu membangkitkan atas jeratan fisyubuhat. Jeratan hal-hal yang tidak jelas halal dan haramnya. Itulah rakus. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya. Hari ini cukup sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi untuk hari Senin ya. Lanjutannya ini. Jadi kita sampai sini dulu ya. Insya Allah.
Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Ya, insya Allah. Cukup hari ini. Ya, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, nah, salawatnya lupa ya. Oke, kita susul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guru produktif ya, alhamdulillah beliau hadir ya.